Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman membeli iPhone di OLX dan rekomendasi iPhone di tahun 2020 low budget. Dan di tahun 2020 ini saya merekomendasikan itu iPhone 7. Kenapa? Karena secara software ataupun iOS dia masih mendapatkan updatean terbaru, dan juga untuk tahun depan juga dia kemungkinan akan mendapatkan updatean iOS terbaru. Dan ketika teman-teman ingin membeli iPhone di OLX, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan, yaitu ini dia. Hal pertama yang harus diperhatikan ketika membeli iPhone di OLX adalah, yang pertama adalah cari handphone yang ingin teman-teman cari sesuai dengan budgetnya. Misalkan di sini iPhone 7 ya. iPhone 7 harganya di sini 3,5 yang jualnya. Dan kita lihat deskripsinya. Di sini katanya mulus secara bodinya. Tapi di sini nggak ada deskripsi lainnya. Jadi ketika teman-teman membeli barang di OLX, khususnya iPhone, tanyakan kelengkapannya, kemudian pernah servis apa enggak, pernah dibongkar apa enggak, dan lain-lainnya. Biar harga dan kualitas yang diberikan itu sesuai. Nah, di sini harganya 3,5. Dan ini harus ditanyakan dulu kelengkapannya, kemudian pernah diservis apa enggaknya, begitu. Dan setelah teman-teman menanyakan kelengkapannya dan segala macamnya melalui chatting ataupun melalui WhatsApp yang tertera di nomor iklannya, kemudian teman-teman langsung aja kedua itu ajak COD-an atau ketemuan untuk melihat fisik secara langsung dan kelengkapannya, biar kualitasnya sesuai dengan harga yang ditawarkan gitu. Tapi kalau misalkan tidak sesuai, nah di situ teman-teman bisa mengajukan negosiasi harga agar harganya bisa berkurang, seperti itu. Dan selanjutnya, handphone yang tadi di iklan itu sudah dibeli, hasilnya barangnya itu ternyata tidak sesuai dengan harganya, jadi ada penurunan harga lagi. Dan ini barangnya ya. Sekalian ngasih tips juga, lihat kelengkapan yang harus diperhatikan dari iPhone yang original. Dan ini dia iPhone-nya yang sudah dibeli, tapi harganya tidak sesuai dengan iklan yang tadi. Kalau tadi di iklan itu harganya 3.500.000, dan ini sudah kita nego karena ada beberapa aksesoris yang tidak original. Jadi kita nego jadi 3 juta. Dan ketika membeli iPhone bekas dan melakukan COD, teman-teman perhatikan itu ini ya, aksesorisnya original apa enggak. Nah, kalau ini bukan original, ini yang KW karena masih ada stiker kayak gini ya. Ini si kabelnya nggak original, tapi si ininya original, si kepala chargernya ini internasional ya, ini original. Kemudian, nah kalau iPhone 7 itu dia dapat converter untuk ke headset jack kayak gini. Nah, ini original juga karena ada logo Apple-nya di sini. Logo Apple, ada tulisan itunya lah, kecil-kecilnya. Sama si headsetnya ini original juga, cuma dia udah rusak karena ada kabel yang kayaknya putus, jadi si volume dan naikin turun volumenya udah nggak berfungsi. Kemudian kalau secara fisik si handphone ini dia sesuai dengan iklannya, mulus, kayaknya selalu dipakein casing, belum ada goresan, dan secara bautnya juga masih bagus, belum pernah dibuka sepertinya. Seperti itu. Nah, ketika sudah tahu kondisinya, misalkan tidak sesuai dengan harganya, teman-teman bisa melakukan negosiasi seperti yang sudah saya lakukan, menego handphone ini dari harganya 3,5 turun ke 3,3, kemudian turun lagi menjadi 3 juta. Seperti itu. Oh ya, satu lagi, ketika membeli iPhone juga teman-teman perhatikan kardusnya itu original apa enggak. Seperti ini kardusnya original ya. Kardusnya original karena dia bentuknya tidak sebesar yang KW. Kalau KW itu biasanya bentuknya besar ya. Dan juga di sini ada serial number, kemudian nomor serinya seperti ini. Dan stikernya juga biasanya kalau yang ori itu dia lebih tebal, lebih terlihat jelas tulisannya seperti ini, lebih rapi lah, berbeda dengan yang KW seperti itu. Dan juga kalau di box ini ada logo Apple-nya, dia apa ya namanya, tidak timbul, dan secara bahan juga bagus, lebih kuat dia. Kalau misalnya kita gini kan, tuh dia kokoh. Kalau yang KW itu biasanya jelek deh, gitu.
Kemudian setelah teman-teman cek aksesorisnya dan kelengkapannya, berikutnya adalah cek dari sisi hardware-nya si iPhone 7 ini. Dan gimana cara ngecek hardware-nya pernah dibongkar apa enggak, itu menggunakan aplikasi namanya 3U Tools. Itu bisa di-download hanya di Windows untuk menginstal aplikasi 3U Tools tersebut. Dan ini dia aplikasinya, saya akan tunjukkan gimana cara ngeceknya. Pertama-tama teman-teman harus menginstal aplikasinya ini aplikasinya 3U Tools ini. Ketika sudah menginstal, teman-teman yang pertama dilakukan adalah menghubungkan si iPhone ini ke komputer ini menggunakan kabel data yang sudah dicolokkan ke USB. Oke, kita masukkan. Nah, ini sudah terhubung ya. Nah, langsung kita buka seperti ini. Kemudian sini akan langsung otomatis aplikasinya terbuka dan akan keluar data-data dari iPhone ini. iPhone 7 128 GB, warnanya rose gold. Kemudian versinya iOS-nya itu 13.5.1. Kemudian ini adalah iPhone dari LL/A. Ini kalau nggak salah dari Amerika ya. Tuh nih regionnya, United States of American. Seperti itu. Di sini ada data-datanya, kemudian ada keterangan baterai health-nya juga nanti. Di sini tuh baterai life-nya itu 78% kesehatannya, baterai life-nya. Jadi ya wajar sih karena ini iPhone yang cukup lama ya. Dan kalau pergantian baterai itu adalah hal yang wajar karena namanya juga iPhone yang sudah cukup berumur. Dan gimana cara melihat iPhone ini sudah pernah dibongkar atau belum, sudah pernah diganti apa belum? Hardware-nya tuh lihat di sini, view verification report-nya. Nah, di sini kelihatan tuh hardware yang ada di iPhone ini, seperti kamera depan, kamera belakang, kemudian mainboard-nya. Kalau dilihat dari datanya, ini testing score-nya itu 97, yang berarti iPhone ini belum pernah dibongkar sebelumnya dan belum pernah diganti partnya. Kalau udah tahu kayak gini, kalian boleh membeli iPhone tersebut karena kondisinya masih sangat bagus dan layak. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah ketika teman-teman membeli iPhone bekas di OLX adalah teman-teman harus pastikan ketika dimasukkan kartu ke iPhone ini, itu si kartunya terdeteksi ya. Jadi tidak mencari sinyal dan ada nama jaringannya di sini. Seperti itu. Ketika sudah dimasukkan kartunya dan ternyata bisa, yang berikutnya adalah harus pastikan si iPhone ini terlog out dari akun yang sebelumnya, karena kalau misalkan tidak terlog out dan tidak direset, itu akun tersebut akan nyangkut di sini dan iPhone-nya tidak akan bisa dibuka seperti ini. Jadi tidak bisa diapa-apakan, jadinya ya udah iPhone-nya jadi iPhone-an seperti itu. Oke, itu aja untuk tips membeli iPhone bekas di OLX dan rekomendasi iPhone di 2020. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.